Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 24782008. Oke, baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah Jaringan Komputer 2 dengan dosen pengampu, Bapak Imam Asrowardi dan Bapak Eko Subiantoro. Di sini saya akan mengerjakan tugas di lab 13.2.7 yaitu pakai tracer configuration basic VLAN on the VLC. Nah, di sini udah ada topologinya, ada s- ada satu PC, ada satu server, ada satu router, ada switch layer 31, ada wireless satu, terus ada lab satu, lab min satu, terus VLC satu. Nah, di sini ada wireless hostnya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada satu laptop, satu PC, satu server, router satu, switch layer 3, dan wirelessnya ada dua ya. Nah, di sini ada addressing table atau tabel pengamatan. Di sini ada device-nya. Udah aku sebutin semua tadi. Terus ada interface sama ada IP address-nya. Nah, selanjutnya di sini ada objektif. Nah, objektif itu adalah tujuan. Nah, di lab ini saya akan mempelajari beberapa fitur pengontrol LAN RAN wireless. Eh, saya akan membuat WLAN baru pada pengontrol dan menerapkan keamanan pada WLAN tersebut. Nah, kemudian saya akan mengkonfigurasikan host wireless untuk terhubung ke WLAN baru melalui AP yang berada di bawah kendali WLC. Oke, WLC. Seperti itu. Selanjutnya, terakhir, saya akan memverifikasi konektivitasnya. Nah, yang pertama, hubungkan ke GUI pengontrolan nirkabel. Jelaskan beberapa informasi yang tersedia di layar monitor WLC. Terus yang ketiga, konfigurasi WLAN pada pengontrolan nirkabel. Terus terapkan keamanan pada WLAN. Terus yang terakhir, konfigurasi host nirkabel untuk terhubung ke LAN nirkabelnya. Nah, di sini di latar belakang background atau skenario-nya. Nah, di sini sebuah organisasi memastikan kendali LAN nirkabel mereka dengan mengganti titik akses mandiri mereka dengan titik akses ringan lab dan pengontrolan nirkabel WLC. Di sini saya akan memimpin proyek dan ingin memahami WLC serta potensi tentang yang memungkinkan muncul selama proyek. Nah, saya akan mengkonfigurasikan WLC dengan menambahkan jaringan wireless baru dan mengamankan dengan keamanan WPA2 PSK untuk menguji konfigurasi. Nah, saya akan menghubungkan laptop ke WLAN dan melakukan ping ke perangkat instruksi. Nah, untuk yang pertama, kita memantau WLC. Nah, kita bisa ke admin PC. Mana admin PC? Ini sebentar admin PC. Terus kita ke desktop, terus kita bisa langsung ke sini. Kita masuk ke, oh bisa, wow, ini nggak bisa. Nah, kita masuk ke 192, enggak, 168, 200.254. Apa? Oke, nggak bisa. Tuh, server reset connection. Aduh, kenapa nih? 192. Aduh, aku nggak tahu nih kenapa nggak bisa. Tapi dari kemarin tuh aku nyoba nggak bisa ya. Jadi aku kerjain aja. Yang pertama kita buka desktop PC admin dan buka Prambed dan buka ke ke internet. Terus masuk ke alamat IP manajemen WLC min satu dari tabel pengamatan ke dalam bilah alamat. Nah, ke ini mana tadi? Ini 200.254 kan, bener kan?
Nah, terus kita kita harus memastikan protokol HTTPS-nya yang tadi saya masuk. Terus kita klik masuk dan masukkan credential berikut dengan nama pengguna admin, terus kata sandinya adalah Cisco123. Setelah beberapa saat, saya akan melihat layar ringkasan monitor WLC. Nah, di catatannya, paket tracer tidak mendukung dashboard awal yang telah didemonstrasikan dalam modul ini. Nah, yang kedua, kita Gulil layar ringkasan monitornya. Apa yang dapat dipelajari dari layar ini? Nah, kita banyak banget banyak banget beragam yang kita pelajari, terutama banyak informasi berharga yang dapat ditemukan di sini, termasuk informasi pengoperasian WLC, informasi tentang titik akses dan klien yang terhubung serta AP dan klien nakal yang terdeteksi di jaringan. Apakah WLC terhubung ke AP? Nah, jawabannya ya. Kenapa? Karena WLC terhubung ke satu titik akses. Hal ini ditunjukkan di bagian ringkasan titik akses di halaman ini. Nah, yang terakhir yaitu kita klik detail di samping entry. Semua AP di bagian ringkasan titik akses di halaman tersebut. Nah, informasi apa yang dapat kita temukan tentang AP di layar semua AP? Nah, informasi yang ditampilkan pada WLC meliputi nama AP, alamat IP AP, model perangkat MIXI, eh, versi perangkat lunak, dan status operasional, terus sumber daya, dan lain-lain. Selanjutnya itu kita membuat LAN kabel, yaitu kita membuat yang pertama kita eh, buat dan aktifkan WLAN. Caranya klik WLAN di bilah menu WLC, terus kita cari kontak drop down. Nah, di pojok kanan atas layar WLAN akan muncul tulisan buka baru, klik dan kita klik buka untuk membuat WLAN baru. Yang kedua, kita masukkan nama profil WLAN baru. Gunakan nama profil karyawan lantai 2. Tetapkan ESD-nya, yaitu 5, untuk WLAN. Nah, host perlu menggunakan SSID ini untuk bergabung dengan jaringan. Nah, selanjutnya, nah, selanjutnya kita pilih ID untuk WLAN. Ini merupakan label yang akan digunakan untuk mengidentifikasi WLAN di layar lain. Pilih nilai 5 agar konsisten dengan nomor WLAN dan SSD. Ini bukan keharusan, tetapi membantu menahan topologinya. Yang terakhir kita klik terapkan agar pengaturan diterapkan. Nah, setelah WLAN dibuat, saya akan mengkonfigurasikan fitur-fitur ke jaringan. Klik diaktifkan untuk mengaktifkan WLAN. Melewati selangkah ini secara tidak sengaja merupakan kesalahan umum. Nah, selanjutnya kita pilih interface VLAN yang akan digunakan untuk VLAN WLC akan menggunakan antarmuka untuk menggunakan interface ini untuk lintas pengguna di jaringan. Klik kotak drop down untuk interface atau grup antarmuka untuk interface G. Nah, pilih interface VLAN 5. Nah, interface ini sebelumnya telah dikonfigurasi pada WLAN WLC untuk konektivitas. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Nah, yang terakhir itu kita melakukan dari host wireless ping gateway default VLAN desa server untuk memastikan laptop terhubung sepenuhnya. Nah, seharusnya seperti itu, teman-teman. Tapi berhubung ini kita nggak tahu kenapa. Seharusnya kita bisa melakukan ping seperti ini. Ke, terus kita ke command prompt. Kita bisa melakukan ping dua berapa itu 192 168 200 254. Seharusnya kita bisa melakukan seperti ini. Ini bisa sih sebenarnya ngeping ya teman-teman. Nah, seperti itu. Itu hasil akhirnya. Seharusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin cuma nyampe di sini aja tugas kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.